Yang terakhir adalah bagaimana sih kita menyikapi hasil lab bila kita melakukan pemeriksaan secara mandiri, ya. Misalnya tadi yang punya alat glukosameter di rumah gitu ya, misalnya pada penderita gula darah gitu ya. Loh, kok hasilnya misalnya kita dapatkan tinggi gitu ya. Nah, kita harus menelaah secara baik waktu kita melihat hasil tersebut. Pertama adalah kita harus tahu ada namanya nilai rujukan. Jadi biasanya orang-orang dengan penyakit kronis, biasanya dokter yang merawat sudah memberi tahu ya, misalnya sakit gula, Pak, nanti target Bapak untuk kadar gulanya misalnya gula darah puasa di bawah 100 ya, atau gula darah sewaktu di bawah 140 gitu ya. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jadi kita harus tahu karena nilai dari setiap orang itu akan berbeda. Mungkin mereka yang punya komplikasi, itu mungkin dia nanti dikasih target sama dokter yang merawat itu agak berbeda dengan yang mereka yang mungkin tidak ada komplikasi. Begitu juga mereka yang check up. Ada nilai-nilai tertentu yang akan berbeda dengan orang yang sakit, ya. Kemudian kita harus lihat hasil kita. Biasanya secara umum ya, secara awam kita sebut normal atau tidak normal sih gitu ya. Nah, kalau kita dapatkan hasil seperti ini, misalnya, oh kok ini ada, kalau di lab kadang suka tulisannya bintang-bintang ya, biasanya tulisannya di bawah atau di atas nilai rujukan. Nah, untuk mengetahui apakah ini memang menyebabkan suatu masalah atau kita bermasalah atau tidak, sebaiknya hasil lab tersebut kita konsultasikan dengan dokter yang lebih berwenang ya. Jadi kita jangan menginterpretasikan sendiri hasil lab tersebut secara salah gitu ya. Jadi kita harus bijak. Apakah hasil kita ini memang kita harus konsultasikan atau tidak ya. Kalau hasil kita misalnya semua baik-baik saja, mungkin kalau kita medical check up kita sudah, oh ya ini semua masih di dalam range nilai rujukan. Tetapi kalau ada sesuatu yang berbeda, ini yang kita harus konsultasikan dulu kepada dokter yang berwenang, jangan mengambil tindakan misalnya oh langsung mengobati dan sebagainya ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan kalau kita mendapatkan hasil laboratorium dari permintaan kita sendiri atau yang kita lakukan sendiri ya. Sama dengan misalnya tes kehamilan ya, kita sudah lakukan pemeriksaan kok hasilnya positif, ini tetap kita harus konsultasikan ya. Karena misalnya hasil tes kehamilan positif, apakah benar memang dia hamil ya atau memang ada kelainan yang lain ya? Apakah hamilnya normal atau tidak? Nah, ini yang harus kita sikapi ya, untuk kita konsultasikan kepada dokter yang lebih berhak atau lebih berwenang ya.